so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Rizkia Destiani dan saya Lisdayanti. Kami di sini akan menjelaskan informasi tentang negara Korea Selatan. Apakah kalian tahu informasi tentang negara Korea Selatan? Jika kalian belum tahu, simak video ini ya. A few moments later. Negara Korea Selatan merupakan negara yang sangat miskin, tidak mempunyai sumber daya alam yang banyak dan sumber daya manusia yang terbatas. Dan terjadi perang saudara tahun 1950 sampai 1954. Setelah perang itu selesai, Korea Selatan akhirnya berbenah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun negerinya. Dan pada dekade 8, Korea Selatan berhasil menjadi negara high income dari pendapatan sektor industri elektroniknya. Tetapi tahun 90 terjadi krisis moneter Asia yang membuat perekonomian Korsel anjlok. Hingga tahun 1997 datanglah seorang pemimpin yang cerdas, yaitu Kim Dae-jung. Berhasil membuat ekonomi negara kembali stabil, menjadi negara bersih, bebas korup, dan tak kalah penting lahirnya di daerah kepemimpinan Kim Dae-jung, industri hiburan Korea melejit. Hingga saat ini Korea merupakan salah satu negara termaju di Asia. Jarak selisih kemerdekaan Indonesia dengan Korea adalah 2 hari. Indonesia dan Korea beda nasib. Di musim panas di Korea Selatan akan menjadi sangat lembab dan dipenuhi dengan nyamuk di setiap tahun. Antara musim dingin dan musim semi, negara ini mengalami apa yang disebut sebagai uang saat, yaitu musim debu kuning, di mana partikel debu dari gurun Gobi tersapu oleh angin kencang dan menutupi seluruh wilayah Cina Timur dan Korea, bahkan bisa mencapai Jepang dan sebagian wilayah Rusia. Inilah alasan mengapa orang-orang Asia selalu terlihat menggunakan masker setiap tahunnya. Selain kimchi yang terkenal di Korea, ada satu hidangan unik di Korea Selatan yang mungkin tidak bisa ditemui di Korea Utara. Mereka gemar memakan sanaji, yaitu gurita hidup yang dicincang dan dicelupkan ke dalam saus pedas. Selain itu, mereka juga gemar memakan cacing sendok hidup-hidup. Di Korea Selatan juga dikenal sebagai negara dengan industri teknologi yang maju. Beberapa perusahaan terbesar yang berasal dari sana adalah LG Plot, SK, Grup D, Wook Anjing, Kiat, Samsung, dan Hyundai. Saat ini Korea Selatan menjadi negara eksportir terbesar kelima di dunia dan juga negara G20 dengan surplus anggaran terbesar. Pada tahun 2015, Korea Selatan meraih predikat sebagai pembuat kapal terbesar di dunia dengan lebih dari 2 juta tonase kotor atau sekitar 41% dari total dunia sebelumnya. Di tahun 2005, mereka menjadi negara pertama di dunia yang sepenuhnya beralih ke internet dengan kecepatan tinggi. Negara ini memang sangat memperhatikan teknologi dan hal itu terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan cara yang sangat menarik. Korea Selatan memiliki penduduk sekitar 25 hingga 34 tahun yang memiliki gelar pendidikan tinggi. Negara ini hampir sepenuhnya homogen karena sekitar 96% populasinya adalah etnis Korea, sedangkan 4% sisanya terdiri di etnis lain seperti Tionghoa, Amerika, dan Vietnam. Orang-orang Korea Selatan sangat berbeda dengan orang-orang Korea Utara. Faktanya, rata-rata tinggi badan orang Korea Selatan lebih tinggi 5 cm dari orang Korea Utara karena akses mereka ke pilihan makanan yang lebih sehat dan lebih beragam.
Orang Korea Selatan berbicara dalam bahasa Korea yang tidak hanya unik karena sebenarnya tidak ada bahasa yang berkaitan dengan bahasa Korea. Meskipun sebagian orang menganggap bahasa mereka mirip dengan bahasa Jepang. Dan sistem penulisan hurufnya pun unik dan berbeda. Di tahun 1400-an, Sejong yang Agung mereka bahwa penulisan karakter Cina terlalu sulit baginya, dan sejak saat itu Korea pun membuat susunan alfabet yang baru. Sampai saat ini Hangul atau disebut sebagai Hangul oleh orang Korea adalah alfabet fenotik yang mudah dipelajari. Meskipun begitu, berbicara dalam bahasa Korea adalah hal yang cukup sulit. Tata bahasanya mundur, lalu ada semacam indikator subjek dan prefiks posesif, dan ada perbedaan cara berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan seumuran. Setelah terjadinya Perang Korea Kedua, Korea kemudian saling menyimpang dengan sangat drastis. Tidak seperti saudara mereka yang berbeda di utara, Korea Selatan menjadi republik presidensial yang demokratis, mengadopsi model kapitalis untuk perekonomian mereka dengan pasar bebas yang mendorong sektor swasta menjadi lebih kompetitif. Saat itu Korea Selatan disebut-sebut sebagai salah satu dari khasnya bersama dengan Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Ini artinya tingkat perekonomian mereka telah tumbuh lebih dari 10% per tahun selama 30 tahun terakhir. Setelah masa perang berakhir, mereka mulai bekerja dengan sangat keras, sementara sebagian besar orang-orang Amerika mulai meninggalkan Korea, tapi mereka masih menyisakan beberapa pangkalan militer dengan tentara di beberapa tempat seperti di Gyeonggi, Dong, dan Daegu. Beberapa kesenian tradisional yang ada di Korea Selatan antara lain adalah tarian topeng Kengyungmu dan tercium yang berwarna-warni. Lalu ada tarian pito panjang pungmul yang bisa dilihat di daerah-daerah tertentu, pementasan jultagi, dan akrobatik namsadang di mana kita bisa melihat para penari meluncur dengan tinggi dicegah jungkit. Ada juga musik tradisional Panasori di mana penyanyinya bersuara serak. Ada juga musik tradisional yang disebut buk dan janggu. Lalu ada taekwondo dan hapkido yang menjadi seni bela diri nasional. Kebanyakan orang Korea setidaknya pernah sedikit mempelajari taekwondo. Korea Selatan merupakan negara wajib militer, di mana semua laki-laki dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun wajib untuk melaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun. Para perempuan juga diizinkan untuk mengikuti wajib militer jika mereka bersedia. Sebagian besar orang Korea masih menikah dalam pernikahan tradisional yang menggunakan hanbok, dan ada juga sebuah tradisi di mana keluarga mempelai dan teman-teman harus pukul kaki suami karena suatu alasan. Hebat, mereka juga biasanya menghindari menikahi seseorang dengan nama marga yang sama, tapi masalahnya hanya ada 36 marga yang dominan dimiliki oleh setengah dari populasi penduduk Korea Selatan, yaitu Kim, Lee, dan Pak. Tapi sebenarnya ada lebih dari 250 marga. Namun karena panjangnya sejarah dalam penggunaan nama marga menyebabkan banyak nama marga yang punah. Meski cuma terdiri dari 3-4 huruf, tetapi penyebabnya sendiri seperti Kim yang berarti emas liar, artinya berkeberuntungan, dan Pak artinya bersinar. Sekitar sepertiga penduduk Korea Selatan merupakan pemeluk agama Kristen, sebagian besar Kristen Protestan, lalu sekitar 20% agama Buddha, sedangkan sisanya mengaku masih mengikuti aliran Konfusianisme, Shamanisme, dan ateis. Selain Amerika Serikat, Korea Selatan adalah negara yang ngirim banyak misionaris Kristen ke luar negeri dibandingkan dengan negara lain di dunia. Saat ini Korea Selatan memiliki industri e-sport yang sangat besar.
dan gemar di sana dianggap layaknya seorang selebriti. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dari bermain game, meskipun di sisi lain hal tersebut menimbulkan masalah karena beberapa orang diketahui meninggal karena bermain game non-stop atau benar-benar membunuh orang, seperti yang terjadi tanggal 23 Maret 2021. Kim Tae-hyung membunuh satu keluarga gara-gara terjadi cekcok kecil saat bermain game League of Legends, dan ada juga yang ditangkap karena mengabaikan bayinya yang baru lahir mati kelaparan sebab mereka lebih memilih bermain video game. Seperti orang Jepang, orang Korea Selatan juga menyukai norebang atau karaoke dan juga moge okta atau rumah pemandian. Korea Selatan juga dianggap sebagai dengan presentasi operasi plastik tertinggi di dunia dengan angka sekitar 20/1000 penduduk. Yang paling populer dan kebanyakan dilakukan oleh wanita adalah operasi kelopak mata, di mana mereka menambahkan lipatan di kelopak mata agar terlihat lebih menarik. Para orang tua bahkan biasanya memberikan anak perempuan mereka operasi sebagai hadiah pelulusan. Di dalam hal konversi, orang Korea Selatan biasanya masuk dalam 10 besar, bahkan masuk ke dalam 5 dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Mereka sangat menunjang tinggi budaya kehormatan dan keadaan. Hal tersebut mempengaruhi mental seseorang yang merasa dirinya tidak memenuhi harapan masyarakat. Siswa sekolah di Korea Selatan memiliki tingkat stres tertinggi di dunia, di mana kebanyakan dari mereka pergi ke Hakwon atau tempat kursus sepulang sekolah, dan biasanya berakhir hingga pukul 10 dan membuat mereka kekurangan jam tidur. Orang-orang Korea juga terkadang sedikit diskriminatif terhadap orang non-Korea sebagai bangsa yang homogen tanpa pengalaman minoritas yang nyata. Sebelum abad ke-20, kita mungkin akan terkejut dengan tindakan rasis dari kelompok tertentu, bahkan yang mereka juga memasang papan penanda yang mengatakan tidak boleh ada orang asing saat pembukaan Olimpiade Tokyo. Misalnya, stasiun televisi MBC memperkenalkan negara-negara peserta dengan stereotip dan kalimat negatif. Hal ini memicu kemarahan sejumlah penduduk yang negaranya disinggung, seperti Indonesia dan Haiti. Beberapa hal menarik lainnya dari Korea Selatan adalah festival Gyeongsuk dan Solo, pewaris tahta yang masih hidup, di mana di mantan kaisar yang ada saat ini, Pulau Jeju, yang memiliki para wanita penyelam yang tangguh. Ariran yang sering dianggap sebagai lagu kebangsaan Korea, lalu K-pop dan drama Korea yang telah menguasai dunia. Beberapa tokoh Korea Selatan yang terkenal sepanjang sejarah antara lain adalah Lee Sus, In Haim, Guyu, Kwon Sun Kim, Lee Jung, dan Kim Won, Sung Kang, Sik Jung, Nam Lee, Sung Min, Park Jung, Hae Park, Ji Sung, Park Taiwan, dan Kim Yuna. Lalu ada beberapa aktor dan artis seperti Park Bo Gum, Sung Joong Ki Kim, Yoon Jung, Sung Hae Kyo, grup K-pop NCT, Bidan, Boy Girls Generation, Super Junior, Big Bang, EXO, BTS, dan Blackpink. Ada juga orang Amerika berdarah Korea Selatan yang sangat terkenal seperti Jong Ho, Russell Park, dan Ken Jung. Korea Selatan memiliki hubungan yang kuat dengan negara Uni Eropa karena mereka merupakan mitra ekspor terbesar kedua. Sektor pariwisata juga telah meningkatkan sejak tahun 80 dan 90, di mana banyak orang Korea yang belajar di luar negeri untuk kuliah, terutama di Eropa. Sementara dengan Jepang, hubungan mereka kadang seperti teman, tapi kadang bisa menjadi musuh. Meskipun orang-orang Korea senang melihat Jepang digulingkan setelah Perang Dunia, namun tidak lama mereka sendiri mengalami masalah dalam Perang Korea Selatan.
Perang Jepang kemudian menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan dan sejak saat itu hubungan kedua negara tersebut menjadi jauh lebih baik. Filipina juga merupakan salah satu negara yang menjadi teman mereka sebelum perpecahan. Mereka bahkan mengirim pasukan ekspedisi untuk membantu melawan invasi Korea Utara selama masa perang. Jika membicarakan sahabat dekat orang Korea Selatan mungkin akan mengatakan ingat dan Amerika Serikat, kedua negara itu menjadi rumah bagi warga keturunan Korea Selatan dengan jumlah masing-masing sekitar 2,5 juta orang dan keduanya merupakan mitra ekspor terbesar. INA juga bertindak seperti mediator antara Korea Selatan dan Korea Utara dan mereka berjuang bersama selama penduduk kerajaan Jepang. Amerika Serikat memerankan peran utama selama terjadinya Perang Korea dan memiliki perjanjian pertahanan bersama yang berarti bahwa setiap serangan terhadap Korea Selatan akan segera direspon oleh ia. Serikat Amerika juga masih memiliki pangkalan militer di Korea Selatan. Danau tersebut telah memunculkan protes anti-Amerika karena banyak yang merasa lelah dengan kehadiran Amerika di negara mereka. Meskipun demikian, mantan Presiden Barack Obama pernah memberikan pernyataan bahwa Korea Selatan adalah salah satu sekutu terdekat dan sahabat terbesar bagi Amerika Serikat karena mereka telah berbagi begitu banyak hal selama 7 dekade terakhir. Sementara itu, Korea Selatan pada dasarnya ingin bersatu dengan Korea Utara, tapi ada satu orang yang selalu saja menghalangi, yaitu Kim Jong. Korea Selatan telah berusaha menyelundupkan propaganda melalui berbagai barang seperti DVD dan USB serta barang-barang lain yang dikirimkan melalui balon yang melintas perbatasan. Mereka berpikir bahwa cara terbaik untuk bersatu kembali dengan Korea Utara adalah mengekspor penduduknya dengan memberikan informasi betapa hebatnya dunia luar. Di Korea Selatan mulai berkembang setelah berakhirnya Perang Korea dan negara yang berada di semenanjung kecil ini telah mampu membuat pengakuan ke seluruh dunia dalam waktu singkat.